Mekah, rupanya belum sampai di Mekah dan dibunuh dia Pak oleh Arab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mengakibatkan dia mati dan meninggal. Inilah gambaran yang dilakukan oleh Waraqah bin Naufal, terutama Zaid bin Amir, untuk apa? Untuk memuaskan akalnya, untuk mendapatkan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada, yang muncul berdasarkan kenyataan-kenyataan dan kelakuan orang kafir Quraisy di Makkah pada saat itu. Belum terjawab memang, tapi tujuannya udah jelas, cari agama hanif. Tapi sebelum dia menjumpai agama hanif itu, ya udah keburu mati. Makanya kata baginda Rasulullah SAW bahwasanya Zaid bin Amir bin Nufail itu akan dibangkitkan dengan satu kaum. Ya satu kaum Pak, satu orang aja. Dibangkitkan dia satu kaum, tapi isinya satu orang, itu cuma dia. Ini yang terjadi. Bagaimana usaha dari orang-orang Waraqah dan juga dari Zaid untuk mengobati ataupun untuk memuaskan akal pikirannya tadi, untuk mencari jawaban dari persoalan-persoalan yang ada. Lalu bagaimana pula kalau kita perhatikan sejarah Islam, khususnya keyakinan para sahabat-sahabat Nabi setelah Islam itu datang? Ini lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi, keyakinan mereka itu terhadap Islam yang ditanamkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabatnya di Makkah. Lihatlah Abu Bakar Siddiq. Pada saat semua orang tidak percaya dan menganggap Nabi Muhammad SAW sebagai orang gila karena Nabi Isra wal Mi'raj, kan begitu dia, dari Makkah ke Aqsa naik ke atas dalam waktu 1 hari 1 malam. Datang Abu Jahal, nggak mungkin Muhammad sudah gila. Di waktu kebingungan Nabi Muhammad, maka maksudnya Abu Jahal, Muhammad apa yang dipikirkan? Tidak sama Nabi Muhammad, bahwasanya dia mengadakan perjalanan 1 hari 1 malam ke langit 7. Kan gitu dia. Lalu Abu Jahal muncul idenya, kalau gitu tolong umumkan aja lah di Bukit Safa. Nah, diajaklah Nabi Muhammad itu ke Bukit Safa, kemudian disuruh umumkanlah, sampaikanlah ke masyarakat Quraisy pada saat itu pengalaman yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW. Banyak orang yang sudah tadinya beriman Pak jadi tidak beriman gara-gara Nabi menyampaikan mikrotnya. Banyak orang yang tadinya mau mengimani baginda Rasulullah jadi batal. Orang yang sudah beriman aja membatalkan keimanannya. Pada saat itu ragu, Muhammad gila. Lalu Abu Jahal berpikir tinggal 1 orang lagi. Kalau 1 orang ini sudah terpengaruh, maka hancurlah Muhammad. Ajaran-ajaran ini tidak akan jadi. Siapa itu? Abu Bakar Siddiq. Pas itu, pada saat itu kan Abu Bakar Siddiq ini lagi di ladang di ladang rumah. Dipanggillah sama Abu Jahal sama Abu Sufyan, Abu Bakar sini dulu, kata dia bahasanya gitu ya. Lalu dia mengatakan bahwasanya diceritakanlah bagaimana Mi'raj dan Isra wal Mi'raj Nabi itu kepada Abu Bakar. Lalu si Abu Jahal dan juga Abu Sufyan mengatakan Muhammad sudah gila Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Wahai Quraisy, ini pernyataan yang paling masyhur yang keluar dari mulutnya Abu Bakar. Wahai Quraisy, seandainya dinding yang warna hitam itu Muhammad katakan putih, maka aku akan bohongkan pandanganku dan aku akan ikut Muhammad mengatakan bahwasanya dinding itu adalah putih. Sampai segitunya Abu Bakar Siddiq. Keyakinan yang sangat luar biasa terhadap baginda Rasulullah dan juga ajaran Islam itu. Dinding itu hitam, Muhammad katakan putih, maka aku akan bohongkan pandanganku dan mengatakan dinding itu adalah putih.
logika apa ada ngaku-ngaku naik ke langit gimana gitu Pak? Kan begitu ya? Ngaku-ngaku naik ke langit jalan, ibaratkan kalau kita apa ya, kita ke Aqsa itu Pak, ibaratkan kita ke Jawa Tengah itu jauhnya. Itulah kira-kira gambaran. Naik lagi ke atas. Kita aja pasti mengatakan, tapi Abu Bakar Siddiq dengan keyakinannya kita membenarkan itu keyakinan kita simpan dulu. Yang kedua Umar bin Khattab, Pak, ini lebih gila lagi. Mendengar kerusuhan yang terjadi di tengah-tengah kafir Quraisy pada saat itu setelah datangnya Muhammad, seorang bapak bertengkar dengan seorang anaknya gara-gara Muhammad. Seorang budak melawan kepada tuannya gara-gara Muhammad. Seorang ibu bertengkar dengan anaknya gara-gara Muhammad. Seorang paman berantem dengan kemenakannya gara-gara Muhammad. Maka si Umar bin Khattab ini dikeluarkannya baju perangnya, dibawanya pedangnya, dan pada saat itu tertanam di kafir Quraisy bahwasanya kalau Umar itu sudah keluar dengan pakaian perangnya dan juga dengan pedangnya itu cuma dua belakangnya. Kalau nggak dia yang mati atau orang yang mau dia bunuh. Terkenal itu pada saat itu. Keluarlah dengan dia dengan pakaian perangnya dan juga pedangnya mendatangi Nabi Muhammad untuk membunuhnya. Tapi belum sampai di sana, Pak. Sebelum sampai dia di rumah Nabi Muhammad atau di kediaman Arqam bin Abi Arqam, maka Umar bin Khattab ketemu sama sahabat yang lain. Bagaimana Umar? Aku membunuh Muhammad karena Muhammad itu membuat kerusakan, membuat putusnya tali silaturahmi di antara saudara-saudara. Kan begitu. Lalu apa kata sahabat ini tadi? Sahabat ini masuk Islam tapi masih menyembunyikan keislamannya. Wahai Umar, jangan kau buru-buru dulu membunuh Muhammad. Lihat tuh adik, Fatimah binti Khattab. Adik ini namanya Fatimah binti Khattab. Dan suaminya Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini Pak, anaknya dari Zaid bin Amir tadi. Anak dari Zaid bin Amir yang mencari agama Hanif tadi. Nah, suaminya Fatimah bin Khattab. Tengok tuh mereka berdua sudah beriman dengan agamanya Muhammad, sudah mengikuti agamanya Muhammad. Merah padam muka Umar bin Khattab. Bergegaslah dia mendatangi rumah adiknya Fatimah binti Khattab. Pada saat itu mereka lagi baca surat Toha. Membaca surat Toha. Didobrak pintu langsung oleh Umar bin Khattab, terkejutlah mereka berdua. Lalu dia bertanya, apa yang kalian baca? Kemudian langsung mendatangi si Sa'id tadi, suaminya Fatimah itu tadi, mau membunuhnya tapi dihalang-halangi oleh Fatimah binti Khattab. Lalu Fatimah binti Khattab ditampar sama Umar bin Khattab sampai berdarah mukanya dan terjatuh. Melihat adiknya terjatuh karena tamparannya itu, Umar bin Khattab lemas karena Fatimah binti Khattab ini, Pak, ini adalah adik yang sangat disayanginya. Sangat disayanginya. Belum pernah Fatimah binti Khattab ini melawan abangnya. Baru kali ini, gara-gara siapa? Gara-gara Muhammad. Pada saat itulah masuk problem itu, masalah yang di dalam otak Umar bin Khattab, kepada akal Umar bin Khattab. Kenapa adikku yang kusayangi ini, kenapa adik yang sangat kucintai ini, kumanjai ini, berani melawanku gara-gara Muhammad? Apa penyebabnya? Kenapa dan kenapa? Itu yang ada dalam pikiran daripada Umar bin Khattab pada saat itu. Dia udah lepas. Tengok adiknya berdarah. Duduk dia, terus dia tanya kepada Fatimah binti Khattab, apa yang kalian baca? Berikan kepada aku apa yang kalian baca. Lalu apa kata Fatimah binti Khattab? Jangan kau pegang Quran itu dalam beribadah. Kalau kau mau megang Quran itu kau harus mandi karena kau najis. Adiknya sendiri bilang agamanya najis. Apa gak mungkin terpukul dia? Makin terpukul gara-gara memang Muhammad luar biasa. Begitu kan? Nah, setelah itu bagaimana? Dia turunkan adiknya. Dia ingin tahu apa yang dibaca.
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Dibaca dan Umar mengerti, orang dia bahasa Arab kok paham dia, menetes air matanya gara-gara membaca Toha, apalagi ayat pertama. Diturunkan Al-Quran itu bukan untuk menyesakkan dadamu, bukan untuk membuat kau susah. Itu ayat pertama yang ada pada surat Toha itu tadi, dan itulah yang membuat Umar benar-benar meyakini bahwasanya ini bukan perkataan Muhammad, ini adalah perkataan pencipta Muhammad, pencipta alam semesta ini. Terjawab Pak, terpuaskan akalnya gara-gara adanya surat Toha tadi. Lalu setelah itu apa? Dia bergegas mendatangi rumah Arqam bin Abi Arqam. Pada saat itu melihat Umar dari jauh menuju menuju kediaman Arqam bin Abi Arqam. Kebetulan Umar kan masih dalam berpakaian apa Pak? Pakai perang gitu Pak ya, sama bawa pedang. Jadi sahabat-sahabat semua udah siap-siap itu, terutama Hamzah. Hamzah sama besarnya dengan Umar bin Khattab. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Maksudkan Hamzah, kurung Hamzah. Disuruh Hamzah kurung pada Al-Rahman biar tidak yang hadapi. Karena Nabi sudah tahu, dikabarkan oleh Jibril bahwa Umar bin Khattab mau masuk Islam. Datanglah Umar bin Khattab yang tinggi itu tadi, lalu Nabi tekan pundaknya, terduduklah Nabi itu kuat Pak. Kan pernah kita katakan Nabi itu lemah. Nabi itu mempunyai kekuatan 100 laki-laki dewasa. Tapi kenapa kok kita banyak melindungi Nabi? Kenapa sahabat-sahabat melindungi Nabi? Itu ranah amalia dia Pak. Itu ranah amalia dia untuk membela Nabi. Jadi pada saat itu Umar ditekan oleh Nabi Allah Muhammad SAW. Lalu Nabi Allah berkata, wahai Umar, sudah saatnya Umar. Maka Umar mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Takbir semua sahabat pada saat itu. Dan Umar luar biasa. Poin yang perlu saya sampaikan di sini adalah sewaktu Umar bin Khattab itu tadi membaca surat Toha, akalnya pada saat itu membutuhkan jawaban. Kenapa adikku ini mau menentang diriku? Kenapa ibu dan bapak, kemenangan dengan paman dan sebagainya itu berantem gara-gara Muhammad? Kenapa? Dan jawabannya itu tadi ada pada surat Toha tersebut. Akalnya terpuaskan, pertanyaannya terjawab, lahirlah sebuah pemahaman, dan akhirnya lahirlah sebuah keyakinan yang sangat kuat. Keyakinan yang sangat kuat pada saat itu. Dan kita tahu Umar merupakan khalifah yang terbaik di masa-masa Khilafah Rasyidin dari sisi ekspansi. Keyakinannya. Belum lagi sahabat-sahabat yang lain, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, kelebihannya dia adalah seorang kaya dan saudagar. Seluruh hartanya itu Pak, itu diperinfakkan, diberikan kepada untuk perjuangan Nabi. Apalagi Utsman, seluruh hartanya dikasihkan. Kenapa dia lakukan itu? Karena sebuah keyakinan yang dihasilkan dari sebuah pemahaman, dan pemahaman itu dihasilkan dari adanya proses berpikir terhadap masalah-masalah yang menimpa manusia, kehidupan dan alam semesta. Kalau kita punya keyakinan yang dihasilkan dari proses seperti ini Pak, tentu keyakinan itu akan mengkristal di dalam jiwa kita, di dalam diri kita. Tapi kenyataan yang terjadi di tengah-tengah kita nggak seperti itu. Kita mengimani Allah dikarenakan nenek moyang kita mengimani Allah. Kita sholat dikarenakan nenek moyang kita, bapak-bapak kita juga sholat. Kita haji dikarenakan bapak-bapak kita juga haji. Itu yang terjadi. Taklid dan fanatik, ini yang terjadi. Apalagi fanatik terhadap mazhab.
PD untuk tenaga medis ya. Jadi saya kajilah dari pemahaman 4 mazhab yang ada. Lalu dia tanya masalah taklid dan dia kaitkan dengan kalau kita di Indonesia ini tadi semuanya itu adalah mazhab Syafi'i. Jadi nggak mengenal mazhab-mazhab yang lainnya. Kan begitu? Nah, Syafi'i dia yang kenal, pokoknya yang lain enggak, itu menurut dia, untuk pemahaman dia. Saya tanya dengan pertanyaan sederhana, begini aja Pak, kalau di Imam Syafi'i itu bersentuhan kulit misalnya, yang bukan mahram kulitnya batal, walaupun nggak ada asar, tetap batal. Nah sekarang misalnya Bapak pergi haji, pergi umroh, itu kan berdesakan antara laki dengan perempuan, kira-kira gimana? Padahal untuk tawaf itu harus suci, harus berwudu, kira-kira gimana Pak? Dia belum situ. Kalau kita tetap mempertahankan pendapat dari Imam Syafi'i pada saat itu, apa yang terjadi? Batal ambil hajinya kapan? Malah justru masa-masa yang ada itu saya bilang itu merupakan kemudahan bagi kita, bukan berarti untuk memudah-mudahkan dalam kondisi-kondisi yang darurat. Contohnya masalah macam tadi, gitu dia. Jadi kalau kita mentok fanatik buta terhadap satu buah mazhab itu tadi, terus ada kondisi darurat yang nggak memungkinkan kita seperti itu, apa yang kita buat? Oh berarti Islam itu sulit? Enggak, kita yang membimbing Islam. Solusinya ada pada mazhab-mazhab yang lain. Oh panjang cerita. Tapi yang saya simpulkan di sana jelas sangat-sangat fanatik. Sementara Imam Syafi'i aja mengatakan kepada kita, kalau ada pendapatku yang bertentangan dengan nas, tinggalkan pendapatku. Imam yang keempat mengatakan kalau ada pertentangan dengan nas-nas yang ada, atau ada pendapat yang lebih baik, yang lebih rajih, tinggalkan. Nah itu kata imam kita, datang kita. Aku Syafi'iyah, tapi nama dari Imam Syafi'i yang aslinya aja nggak tahu dia. Nggak tahu Pak. Bapak tahu nggak nama saya bilang, Bapak tahu nggak nama asli dari Imam Syafi'i? Dia diam. Bapak tahu nggak kitab-kitabnya Imam Syafi'i? Dia diam. Berarti Bapak nggak pernah baca kan? Bagaimana mungkin Bapak fanatik buta terhadap Imam Syafi'i, tapi Bapak nggak pernah tahu nama aslinya dan juga Bapak nggak pernah tahu nama kitabnya? Oh saya dengar dari Ustaz saya, ini salah kita Pak. Saya bilang, jangan dari Ustaz. Jadi kita beragama seperti itu sekarang Pak, kebanyakan. Seperti itu kita beragama sekarang ini, termasuklah bercerita masalah tauhid ini tadi. Makanya kalau kita perhatikan, Nabi sangat memberikan perhatian yang sangat besar terhadap penanaman akidah dan juga tauhid kepada sahabat-sahabat. Makanya gak heran, perjuangan Nabi di Makkah selama 13 tahun Pak, itu yang ditanamkan sama Nabi adalah masalah tauhid, masalah keyakinan. Dia bina, dia kasih pelajaran, dia isi sahabat-sahabatnya dengan safaqah pengetahuan Islam, dan dia bentuk pola pemikirannya. Jadi ingat Pak ya, dia kasih pelajaran dan dia bina. Ini dua kata yang penting. Banyak kita cuma ngasih pelajaran setelah itu kita lepaskan. Seharusnya bagaimana sudah kita kasih pelajaran, harus kita pantau dia, harus kita bina dia. Kalau ada yang salah kita ingatkan dia. Kalau ada yang dia melenceng kita teruskan dia. Terus kita pantau. Itu namanya pembinaan. Nabi melakukan hal itu. Diajarinya sahabatnya dan dibinanya serta dipantaunya, sehingga terbentuklah pemikiran-pemikiran Islamnya yang melahirkan pemahaman-pemahaman yang benar dan menghasilkan sebuah keyakinan yang kuat, sehingga mudah dia mengesahkan Allah, mudah dia mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya Allah, mudah dia mentauhidkan Allah dalam asma wa sifatnya Allah, sangat mudah. Dan mudah juga dia mentauhidkan Allah dalam tauhid uluhiyahnya Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang patut untuk disembah, tidak membagi-bagi peribadatan dengan yang lain. Itu urutannya Pak. Itu langkah-langkah yang harus kita penuhi. Sehingga bagaimana? Sehingga lahirlah sebuah keyakinan tadi, berawal dari sebuah pemikiran terhadap sebuah permasalahan tadi.
Itu tauhid yang sebenarnya. Ini yang dilakukan oleh Nabi kita. Setelah itu baru Nabi mengajarkan dia untuk berdakwah, untuk memperjuangkan Islam dan juga untuk membela Islam ini. Lalu bukti yang lain, apa yang Nabi lakukan sewaktu di Makkah? Ayat-ayat yang diturunkan di Makkah itu Bapak adalah ayat-ayat yang mengutuk kemusyrikan dan juga paganisme. Paganisme ini juga berhala. Dan juga ayat-ayat yang diturunkan di Makkah Pak itu mencela taklid fanatik terhadap bapak-bapak dan nenek moyang mereka. Mencela. Ayat yang turun di Makkah itu tadi adalah ayat yang mencela sifat taklid dan fanatik terhadap bapak-bapak atau orang tua atau nenek moyang tanpa berpikir, tanpa menganalisa apa yang disampaikan oleh nenek moyang mereka. Dan kalau kita perhatikan itu betul sama kita sekarang ini. Apa yang dikatakan oleh nenek moyang kita ikut tanpa kita berpikir, menganalisa. Bagaimana akan bisa menghasilkan sebuah pemahaman yang baik? Bagaimana akan menghasilkan sebuah pemahaman yang benar? Kita berpikir nggak mau. Bagaimana akan bisa menghasilkan sebuah pemahaman yang benar? Kita taklid fanatik terhadap nenek moyang kita. Akhirnya bagaimana? Berpengaruh pada keyakinan kita. Keyakinan kita nggak mengkristalisasi. Keyakinan kita lemah dan lemah. Sholat aja pun tak yakin kita bahwa Tuhan. Dalam keseharian kita masih kita dahulukan kepentingan kita daripada kepentingan Allah. Lihat sahabat-sahabat Nabi. Kenapa mereka begitu yakin? Kenapa mereka mau menyerahkan hartanya? Kenapa mereka mau menyerahkan jiwanya, raganya, dan segala macamnya untuk Nabi, untuk agama Allah ini? Karena sudah tertanam dalam dirinya sebuah keyakinan yang amat kuat yang dilahirkan dari sebuah pemahaman yang dihasilkan dari proses berpikir terhadap sebuah permasalahan. Itu Pak, kuat dia. Ya, contoh yang paling sangat sederhana seperti orang-orang Kristen tadi kan. Bagaimana orang-orang Kristen itu beragama luar biasa, membela Islam luar biasa. Padahal dirinya dia adalah kafir. Karena akalnya itu Pak terpuaskan dengan jawaban yang ada dan yang diberikan oleh Islam. Nah itu Pak. Itulah pengantar untuk pelajaran tauhid kita ini. Jadi kita nggak perlu cerita masalah sifat dua muda. Kita nggak cerita itu Pak. Yang perlu kita bina adalah pemikiran tadi yang baik dan pemahaman tadi hingga menghasilkan sebuah pemikiran sehingga mudah kita mengetahui Allah. Yang terakhir Pak, ada satu hal yang perlu ini masih pengantar Pak. Mesti pengantar untuk berikutnya gitu Pak ya. Kalau dibaca lagi nggak Pak ya. Mesti pengantar tahu ini penting sekali Pak. Ada beberapa hal tindakan yang sering kita tidak sadari Pak. Tindakan-tindakan yang sering tidak kita sadari yang menjatuhkan kita kepada kemusyrikan. Kita tidak sadari. Apa tindakan-tindakan itu? Yang pertama Pak adalah menjadikan hukum-hukum atau berhukum dengan hukum bukan hukum Allah atau selain hukum Allah. Itu terjadi. Bahkan hukum Allah itu kita ingkari. Ini yang terjadi tanpa kita sadari. Kita berhukum dengan hukum-hukum buatan manusia. Kita berhukum dengan hukum-hukum yang dibuat oleh manusia berdasarkan keterbatasan akalnya dan berdasarkan kerakusan nafsu. Kita menghambakan diri kita kepada manusia. Dan itu terlihat dengan kita memakai hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Bahkan kita abaikan hukum Allah. Itu terjadi di tengah kita. Padahal Nabi katakan, Allah juga katakan, ada firman Allah dalam Quran, Quran surat At-Taubah ayat 31 yang berbunyi, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ittakhadhu ahbarahum, kau mengambil rahib-rahibmu, wa ruhbanahum, pendeta-pendetamu, arbaban min dunillah, kau jadikan dia sebagai Tuhan selain Allah. Datanglah Adi bin Hatim, sahabat Nabi juga pada saat itu baru masuk Islam. Dia mengatakan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, kami tidak menghambakan diri kami kepada mereka. Kami tidak pernah menghambakan diri kami kepada mereka. Kami tidak pernah menjadikan mereka sebagai tuan-tuan kami. Itu kata Adi bin Hatim mendengarkan firman Allah At-Taubah ayat 31 ini. Lalu apa kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?
Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fatil ka'ibadatahu." Itulah sebuah bentuk penghambaan dan penyembahan kepada makhluk. Berarti Pak, dengan ikutnya kita dengan hukum-hukum tadi, hukum-hukum yang dibuat oleh manusia bertentangan dengan hukum-hukum Allah, ikut kita dengan hukum-hukum tersebut, itu berarti kita sudah sama saja menyembah beliau, menghambakan diri kita kepada manusia membuat hukum itu tadi. Dan ini paling banyak yang tidak kita sadari. Berkuar-kuar kita cerita masalah tauhid di masjid, berkuar-kuar kita cerita masalah tauhid di madrasah, kita masih ikut dengan hukum-hukum yang mereka. Ini merupakan sebuah bentuk penghambaan, bukan kata saya, tapi kata Allah dan Nabi kita. Ini kita tidak sadari. Maka apa yang harus kita lakukan? Berupaya keluar dari sini perlahan-lahan. Karena memang sistem luar biasa. Sistem yang ada dalam negara kita ini tadi, itu mengakibatkan kita terjebak dalam hal yang seperti ini. Pelan-pelan kita lakukan. Kemudian ada satu hal lagi Pak, yang benar-benar tidak kita sadari, adalah menyempitkan makna tauhid. Ini juga kita tidak sadari. Menyempitkan makna tauhid itu maksudnya kira-kira bagaimana? Menyempitkan makna tauhid adalah, tauhid itu kan adalah mengesahkan Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang patut untuk diutamakan, didahulukan dan dipentingkan. Kan begitu? Di semua urusan-urusan kehidupan kita, di segala aspek amalan hati, sholat, puasa, muamalah pun Pak, siasat pun, siasat ini kan hal-hal yang berhubungan dengan politik itu berhubungan dengan ekonomi, pergaulan dan sebagainya. Jadi mengesahkan Allah, mementingkan Allah di segala aspek kehidupan. Tapi yang terjadi apa? Tidak seperti itu. Memang kita mementingkan Allah mungkin dalam sholat kita, mementingkan Allah dalam puasa kita, mendahulukan Allah dalam sholat kita, menjadikan Allah sebagai satu-satu zat yang wajib kita dahulukan dalam ibadah-ibadah maqdoh kita. Tapi lupa kita mementingkan Allah di aspek kehidupan kita yang lain. Lupa kita mementingkan Allah dalam hal hukumnya. Lupa kita mementingkan Allah dalam muamalah yang lainnya. Kita sholat tapi riba jalan juga. Riba itu jelas bertentangan dengan syariat Islam, jelas. Tapi kita ikuti, tahu pula kita ikuti pula coba. Ini yang terjadi dan ini yang tidak kita sadari, menyempitkan makna tauhid itu tadi ke hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah ibadah mahdoh saja. Sementara ibadah-ibadah ghairul mahdoh dan lain sebagainya itu kita abaikan. Ini merupakan hal-hal yang sangat-sangat bertentangan dengan apa yang Allah inginkan. Jadi kalau seperti itu, macam mana kita bisa mendapat pertolongan di tengah-tengah COVID-19 ini? Tadi saya lihat sudah sampai 200.000 orang positif. 200.000 orang positif COVID itu data terakhir. 200.000 Cina aja 80.000 ya. Kita udah 200.000. Hanya pertolongan Allah yang bisa kita sangat harapkan untuk menyelesaikan persoalan. Lalu bagaimana kita mendapatkan pertolongan Allah? Murnikanlah kita, murnikan ketahitan kita ini. Perjuangkanlah hukum-hukum Allah ini, perjuangkanlah syariat-syariat Allah ini semampu kita. Biar bagaimana? Biar kita mendapatkan pertolongan Allah. Tolonglah agama Allah ini, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah, wahai orang-orang yang beriman, tolonglah agama Allah ini, yansurkum, maka Allah akan menolong kamu dan menguatkan kedudukan kamu. Ini janji Allah. Totalitas kita mentauhidkan Allah dari semua aspek kehidupan kita. Insya Allah dengan hal yang seperti ini, pertolongan Allah itu akan datang untuk menolong hamba-hambanya yang benar-benar memperjuangkan dan lebih mementingkan Allah daripada kepentingan yang lain. Bapak hadirin sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin itulah sebagai pengantar khususnya mengenai kajian kita mengenai tauhid. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan coba mengupas bagaimana cara kita mengenal Allah,
dan menghubungkannya dengan akal pikiran kita. Kenapa kita harus hubungkan dengan akal pikiran kita itu tadi? Biar bisa menghasilkan pemahaman yang benar dan juga keyakinan yang benar sehingga menghasilkan tauhid yang benar. Tapi di situ juga kita akan membahas di sana ada hal-hal yang tidak bisa kita pikirkan. Kita hanya berdasarkan dari nakli dan kita harus ikut samnya dalam apa. Nah, kita akan belajar insya Allah pada pertemuan berikutnya bagaimana cara mengenal Allah. Bagaimana cara kita mengenal Allah dari sisi kebesaran Allah dan bagaimana cara kita mengenal Allah dari sisi perbuatan Allah. Insya Allah dengan mengenal Allah dari kebesaran dan juga perbuatan Allah dan memikirkan bagaimana alam ini kasih sayang Allah, insya Allah akan muncul sebuah pemahaman yang benar, menghasilkan sebuah keyakinan yang benar dan akhirnya menghasilkan sebuah tauhid yang benar. Mungkin Bapak itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf Pak, mungkin banyak kekurangan di sana sini karena kebetulan memang saya dari Medan memang. Jadi memang ya begitulah, dari pagi udah kote-kote aja Pak. Kami kan saya kan juga guru lah istilahnya. Ya guru di bimbingan lah begitu kan Pak. Jadi ngajar dari macam lah. Ini udah kote-kote sore ini, yang ini udah tinggal akhir-akhirnya gitu ya. Udah tinggal nafas terakhir Pak ya. Maksudnya nafas terakhir itu ini bukan meninggal Pak ya. Nah, jadi mohon maaf lah dulu Pak atas segala segala kekurangan yang ada pada diri saya, karena itu semuanya datang dari saya pribadi. Kepada Bapak saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya sudah dengan ila liqa'i ma'assalam. Assalamualaikum. Demikianlah tausiah kita malam ini. Kira-kira ada pertanyaan dari jemaah, ada yang mau sampaikan?